So, today I want to share to you something yang berhubungan dengan menjadi bintang. Beberapa tahun yang lalu, cukup lama sih, nggak tahu beberapa saudara yang sudah lahir atau belum. Saya menulis sebuah lagu judulnya Shine Like Stars. Ada yang tahu lagunya? Shine Like Stars? Ya, kira-kira 2 orang yang sudah lahir zamannya. Lagunya kayak gini. We will shine, shine like stars above. Pada tahu juga kan, pada ngangkat tangan. Shining in your light. Dan saya ingat waktu saya nulis lagu ini, itu diambil dari khotbah dari gembala kami, Pastor Pendeta Jeffrey Rahmat, itu gembala kami di Jakarta Praise Community Church, gereja kami. Nah, saya mau bacakan ayat-ayat tersebut. Is that okay with you guys? Karena ini adalah kebaktian, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Is that alright? Mari kita buka dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ini sebuah perikop, sebuah ayat-ayat yang saya yakin saudara mungkin sudah pernah mendengarkannya. Tentang bagaimana kita diminta oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditantang oleh Tuhan untuk bersinar bagaikan bintang di bumi atau di jagat raya atau di langit. Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Semuanya sudah dapat? Semuanya bawa kitab? Ini kebaktian betul? Mari kita buka. Filipi 2 ayat 12 dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Lihat kiri kananmu, katakan hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan katakan hai kekasihku saudara-saudara. Tapi hai saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan, kamu senantiasa, apa di situ tulisannya? Taat. Garis bawahi kata taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, aku di sini huruf kecil A-nya, ini bukan Yesus yang berbicara, namun ini Rasul Paulus yang berbicara. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, garis bawahi kata Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada amin? Yang benar, ada amin. Artinya di sini no complaining, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu, lihat kiri kananmu, katakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, atau terjemahan yang lainnya di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan ayat yang berikutnya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Garis bawahi kata antara mereka. Supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika Engkau memanggil kami bukan sekedar untuk eksis, bukan cuman sekedar untuk hidup, namun Engkau memanggil kami untuk bercahaya di dunia ini. Di tengah-tengah generasi, di tengah dunia yang gelap dan yang bengkok, yang sesat, yang sedang hancur ini, Engkau memanggil kami Tuhan, agar kami bisa bercahaya kemanapun kami pergi. Bukan sekedar di kebaktian di Nafiri Miracle Service saja, bukan sekedar di kebaktian pada hari Minggu, namun kemanapun kami pergi, hidup kami bersinar Tuhan. Hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Hidup kami penuh dengan mujizat demi mujizat ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa Engkau sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa malam ini biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Bahwa kami dipanggil bukan cuma sekedar untuk duduk di dalam sebuah kebaktian, namun Engkau memanggil kami untuk bersinar dalam segala apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam
nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Dan semuanya yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa dalam dunia saat ini, there is no better time, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk gereja bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Jika kita melihat situasi dan kondisi daripada hidup dan kondisi daripada dunia, bangsa dan negara-negara, bukan cuma sekedar di Indonesia, namun di seluruh dunia sedang penuh dengan kekacauan, peperangan terjadi, kekacauan terjadi, left and right, malapetaka terjadi. There is no better time, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Untuk saudara dan saya bukan cuma sekedar melakukan sebuah service, kebaktian di dalam gedung gereja seperti ini. Namun sudah saatnya kita bersinar dimanapun dan kapanpun dan dimanapun kita sedang berada. Yang amin cuma 5 orang di sini. Tahun ini masuk ke tahun ke-23 saya melayani Tuhan. Cukup lama sebenarnya actually I'm 40, 23 tahun. Saya mulai umur 17 tahun. Ada yang umur 17 tahun di sini? Ada yang umur 17 tahun? Tidak ada? Alright, ada Om di belakang umur 17 tahun. It's okay Om. Selama 23 tahun saya melayani Tuhan, saya melihat ada begitu banyak gereja dan orang-orang Kristen yang hamba Tuhan atau orang-orang anak-anak Tuhan yang sekedar melakukan kehidupan kekristenannya, sekedar untuk datang ke kebaktian seminggu sekali atau datang ke kebaktian seperti ini di tengah hari Minggu. Namun pada saat mereka keluar dari sebuah gedung seperti ini, kehidupan mereka kembali redup. Dalam sebuah kebaktian kebanyakan dari kita bersinar. Wah, kita nyanyi lagu-lagu yang seperti tadi. Bersamamu Bapa, haleluya, gitu kan. Wah, kita sangat berapi-api, kita terang di dalam ruangan seperti ini, dalam gereja seperti ini, kebaktian seperti ini. Namun di luar sana, gak tahu kenapa saya menemukan begitu banyak generasi, begitu banyak orang, begitu banyak anak-anak Tuhan. Pada saat mereka keluar, mereka tidak layaknya sama seperti yang ada di dunia. Gelap yang tadinya seharusnya kita menjadi terang di tengah-tengah mereka, akhirnya kita ikut-ikutan redup cahayanya. Entah karena kita takut supaya ketahuan kita orang Kristen atau kita malu dan lain sebagainya. Tapi saya harus katakan ini, sudah saatnya kita sebagai gereja dan anak-anak Tuhan bersinar di tengah-tengah generasi yang sesat dan yang bengkok hati ini. Supaya saudara dan saya bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia. Dalam bahasa aslinya kata bintang di sini adalah kata illuminator, pemberi cahaya. Artinya tugas kita di dunia ini adalah untuk memberi cahaya kemanapun kita pergi. Intinya di kampus kita, di kantor kita, di kemanapun kita pergi, kita membawa cahaya dan bukan sebaliknya. Seharusnya kita yang menjadi jawaban bagi generasi ini. Tetapi saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan malah menjadi pertanyaan bagi dunia ini. Bukan karena mereka malu atau mungkin juga karena kita terlalu kekristenan, kita tuh udah terlalu kristenisasi bahasanya. Sudah tahu mengerti maksud saya? Yang dimana kalau kita ditanya oleh teman-teman di kampus, dari mana men? Kemarin hari Sabtu di mana? Oh haleluya, hidup saya hanya sekedar membaca firman. Dan kita menjadi pertanyaan bagi dunia karena apa? Kehidupan kita itu tidak bersinar. Kehidupan kita cuma sekedar menjadi sok Kristen, sok yang bahasanya haleluya, shalom. Kalau kita ditanya sama orang, udah makan belum? Shalom. Sudah makan, namun makanan saya bukan cuma sekedar roti, namun firman yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang kayak aneh ya. Apakah ini kekristenan yang kita cari? Apakah ini bintang yang dunia sedang cari? Karena bintang di sini mungkin konotasi kita sebagai orang-orang, terutama zaman sekarang, semua orang zaman sekarang kepingin jadi bintang, kepingin jadi artis, kepingin jadi selebriti. Oh bintang ini, oh dia bintang iklan, oh dia bintang ini. No. Bintang di sini bukan cuma sekedar seseorang yang famous. Meskipun orang-orang yang dikenal dan dipandang itu bisa menjadi bintang. Tetapi yang bintang diminta oleh Tuhan adalah kita menjadi terang bagi tempat-tempat atau orang-orang sekeliling kita, generasi yang sesat, yang bengkok, yang gelap, yang tidak mengerti akan anugerah Tuhan, yang tidak mengerti akan mujizat. Nafiri Miracle Service. This is a miracle service.
Mujizat seharusnya sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Ada amin? Bukan sesuatu yang kita cari. Wih, mujizat terjadi. Oh, seharusnya jawaban kita atau reaksi kita ya memang sudah seharusnya. Betul? Loh ya, kita anak-anak Tuhan kok. Tuhan kita sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya mujizat yang bisa terjadi di zamannya Yesus, di zamannya para rasul, saat hari ini seharusnya sama. Kehidupan saya seharusnya sama berkemenangannya dengan orang-orang yang sebelum dari kita telah mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Namun masalahnya kebanyakan dari anak-anak Tuhan, kita lebih senang untuk ngumpul terang bersama dengan terang. Di tempat seperti ini, siapa di sini ada yang adalah terang Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Terang Tuhan. Loh, cuman 3 orang di sini. Loh, hello. Astaga. Ini baru pertama kali ke gereja, Bapak Ibu sekalian. Siapa sini yang terang Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang tahu dan yakin dan percaya bahwa engkau adalah terang Tuhan. Nah, ini aja udah belum yakin. Kalian harus yakin loh bahwa kalian adalah terang Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada satu orang yang yakin. Saya yakin bahwa saya adalah terang Tuhan. Nah, masalahnya jika kita cuma mau ngumpul terang bersama dengan terang, bagaimana nasib dengan di luar sana yang masih penuh dengan kegelapan? Bagaimana nasib dengan orang-orang di sana yang masih membutuhkan mujizat? Mujizat seharusnya tidak hanya terjadi di dalam sebuah service seperti ini. Seharusnya kemanapun saudara dan saya pergi, mujizat terjadi. Mujizat buat saya itu bukan cuma sekedar kesembuhan. Ya, itu adalah mujizat. Bukan cuma sekedar hal-hal yang dipulihkan dan lain sebagainya. Tetapi kemanapun kita pergi, kita membawa Yesus Kristus. Dan ada orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan, hidupnya diubahkan oleh kasih anugerah Tuhan. Yang kita pancarkan melalui kehidupan kita, itu adalah sebuah mujizat dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup demikian. We will shine like stars. Itu kerinduan saya. Itu kerinduan gereja kami dari awal kami berdiri 14 tahun yang lalu. Gereja kami selalu percaya dengan ini, bahwa kami dipanggil, gereja kami dipanggil, kami secara kehidupan kami, secara praise and worship team kami dipanggil supaya apa? Kami bisa menjadi bintang, bukan cuma sekedar di Jakarta, bukan cuma sekedar di Pulau Jawa, tetapi seperti firman Tuhan katakan, you will shine like stars in the world. Dan saat ini kami, gereja kami dan tim praise and worship kami sedang mengalami itu semua. Bahwa kami bukan cuma sekedar bersinar saat ini di Indonesia, tetapi saat ini lagu-lagu praise and worship kami bisa dinyanyikan, diterjemahkan dalam begitu banyak negara-negara lain di dunia ini. Sehingga apa? Pada saat mereka mendengar kata Indonesia, pada saat mereka mendengar bahas bangsa Indonesia, mereka tidak sekedar lagi mendengar tentang bangsa yang penuh dengan terorisme, dengan bom dan lain sebagainya. Tapi mereka mendengar, ada pujian penyembahan yang hebat yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dan Tuhan sedang melawat Indonesia dengan luar biasa. Sudah saatnya saudara dan saya. Sudah saatnya Indonesia keluar orang-orang pintar, anak-anak muda. Saya melihat begitu banyak anak-anak muda malam ini. Sudah saatnya generasi muda bangkit. Bukan cuma sekedar mengkopi apa yang di dunia sana lakukan, tetapi kita bisa menjadi cahaya kemanapun kita pergi. Keluar dengan barang-barang baru, keluar dengan gagasan-gagasan baru, dengan ide-ide yang baru. Untuk menunjukkan, ya bukan karena saya yang pintar, bukan karena saya yang kuat, bukan karena saya yang berbakat, tetapi itu semua karena anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. I'm so passionate about this. Ini yang saya coba lakukan di gereja kami untuk membangkitkan generasi baru, worshipers yang baru, supaya mereka bukan cuma sekedar mengulangi apa yang kami lakukan, tapi mereka bisa menulis lagu-lagu yang baru, menjadi pemimpin-pemimpin pujian yang lebih dahsyat daripada apa yang kami lakukan. Karena usia kami sudah tidak lagi muda. Saya udah nggak lagi youth worship leader lagi. Kalau zaman dulu bilangnya youth, bukan youth. Karena saya usianya udah mulai segini nih. Saya harus menelurkan generasi-generasi yang baru. Betul? Dan saya rindu melihat gereja ini. Bukan cuma sekedar menjadi gereja yang powerful
di suatu lokasi, tapi saudara dan saya bisa menjadi bintang di dunia. Ada amin? Dikatakan di sini, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di sini bukan artinya takut yang seperti kita, takut akan pocong dan takut akan suster ngesot dan lain sebagainya. Tapi takut di sini adalah suatu hormat, fear of God, bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Everything that you do. Apakah saudara seorang student, apakah saudara seorang engineer, seorang chef, seorang businessman, apapun yang saudara lakukan, seorang guru, politisi, entertainer, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat engkau melakukan itu, kita bisa melihat ada satu generasi yang diubahkan oleh Tuhan. Tempat yang tadinya gelap, Indonesia, Jakarta ini yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan orang-orang yang sesat, yang broken dan lain sebagainya. Pada saat kita hadir, pada saat kita masuk ke dalam sebuah ruangan, pada saat saudara hadir di Central Park ini, saudara bisa melihat tempat ini diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa melihat ada kemuliaan Tuhan kemanapun saudara pergi. Dan mujizat tidak sekedar terjadi di tempat ini dan di malam ini, tapi kemanapun saudara pergi, mujizat senantiasa mengikuti saudara. Ada amin? Sudah saatnya. Kita nggak lagi udah nggak zaman sekedar main gereja-gerejaan, teman-teman. Saya sudah cukup lumayan banyak melayani selama 23 tahun. Saya di Indonesia sekarang sudah masuk ke tahun ke-18. Saya pulang ke Indonesia tahun 95 dan mulai melayani Tuhan dari youth dan melayani anak-anak muda, generasi-generasi muda, dan sampai sekarang kita udah gak muda-muda lagi. Dan saya melihat bahwa sudah saatnya kita gak sekedar main kebaktian demi kebaktian, tapi kemanapun engkau pergi, you are the church. Engkaulah gereja, engkaulah terang, engkaulah bintang di tengah-tengah kegelapan. Where there is light, there is no darkness. Semuanya setuju dengan ini? Di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Setuju? Tidak ada tombol dalam sebuah ruangan untuk mematikan, untuk menghadirkan gelap. Betul? Tidak ada tombol yang diciptakan untuk, saya menemukan penemuan baru. Apa artinya saya membuat sebuah alat yang bisa membawa kegelapan. No. Tidak perlu apapun juga untuk menghadirkan kegelapan. Betul? Karena kegelapan pasti hadir jika tidak ada terang. Simple as that. Namun jika ada terang, kegelapan tidak mungkin ada. It's as simple as that. Itu sebabnya Yesus mau supaya kita berada di dunia ini menjadi terang. Meskipun cuma sekedar titik cahaya matches, apa tuh matches? Korek api. Cuman sekedar lampu terang daripada korek api. Gelap tidak bisa membuat dia menjadi gelap. Betul? Karena no matter what, terang itu ada. Dan di mana ada terang, gelap itu tidak mungkin hadir. Dengarkan saya baik-baik. Secara ilmu, di mana ada terang, gelap tidak mungkin hadir. Itu science, betul? Tidak ada dalam Alkitab, itu science. Jika ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Nah sekarang, kalau kita melihat situasi di sekeliling kita, kok kayaknya masih banyak kegelapan di sekeliling kita? Jawabannya cuma satu, kita tidak mengambil posisi sebagai terang seharusnya. Di mana Tuhan berkata, engkau dipanggil untuk berada di tengah-tengah. Bahasa Alkitabnya dikatakan engkau dipanggil di antara mereka. Supaya engkau bercahaya dan menjadi bintang-bintang di dunia. Saya percaya jika segini banyak orang saja mau berdiri dan menjadi terang kemanapun mereka pergi. Untuk senantiasa tahu bahwa kalau terang itu gak ada hubungannya sama luar, tetapi terang itu selalu keluarnya dari dalam keluar. Pada saat kita sadar bahwa terang, kalau kita bilang bintang, kita mikirnya kan artis. Artis itu kebanyakan cuma depannya doang, dempulnya doang keren. Dalamnya belum tentu. Jika ada artis di sini, maaf.
Berapa banyak dari kita yang mendengarkan artis-artis Hollywood, wah keren banget, cakep banget, kaya raya, karirnya sukses, punya pacar dan suami, istri yang cantik dan lain sebagainya, kehidupannya kayaknya terang benderang. Tahu kita dengar mereka mati OD, overdose, atau mereka bunuh diri, atau mereka depresi dan lain sebagainya. Kita dengarkan ini berulang-ulang kali. Karena apa? Karena terang itu bukan sekedar luarnya aja, tetapi terang itu harus didukung dengan insight yang kuat. Bahasa kerennya zaman sekarang kalau saudara suka nge-gym, suka olahraga, the core has to be the center. Core-nya harus kuat. Percuma kita cuma ngangkat-ngangkat barbel, tapi kalau kita nggak ngelatih the core strength. Kalau saudara seorang ilmuwan atau saudara suka science, saudara suka nonton film-film science fiction, biasanya jika sebuah bintang mati itu selalu mulainya dari mana? Dari dalam. Betul? Dan waktu itu saya baca tentang science, tentang bagaimana how do stars die. Dikatakan begini, pada saat the inside, the core-nya mati atau lemah, luarnya masuk ke dalam dan bintang itu musnah. Intinya yang di dalam, kekuatan yang di dalam tidak lagi kuat untuk menopang berat yang di luar. Saya berdoa kita tidak menjadi generasi yang cuman beratnya di luarnya aja yang terang, dempulnya aja yang kita kerenin. Wah, kita alisnya kita dempul, semua rambutnya kita dempul, semuanya kita dempul, kulitnya kita semua. Biar apa? Kelihatannya kinclong tetapi dalamnya nggak kinclong. Saudara ngerti maksud saya? Saya agak bingung bagaimana menjelaskannya. Ada sebuah kutipan yang I love to say, terutama kepada generasi muda. And the quote is this, bahasa Inggrisnya begini, talents and characters can take you to the top, but talents and charisma can take you to the top. Bakat dan karisma bisa membawa saudara ke puncak, kepada kesuksesan, but only character can keep you there. Namun hanya karakter yang bisa membuat kita bertahan di sana. Nah ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus mau supaya kita mengerti bahwa itu selalu, jika kita mau bersinar bagi Dia, kita harus mulai dari dalam keluar. Itu sebabnya kata-kata ini saya sangat suka. Dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena ketaatan adalah fondasi daripada sebuah karakter. Sekali lagi saya katakan, ketaatan adalah sebuah fondasi daripada karakter kita. The core of our being. Jika kita aja nggak bisa mempraktekkan ketaatan akan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bersinar bagi Dia? Jika saya melihat ke belakang, melihat perjalanan pelayanan saya dari awal umur 17 sampai sekarang, saya bisa melihat ada titik-titik dalam kehidupan saya di mana Tuhan membawa saya naik ke level yang berikutnya. Dan saya naik ke level berikutnya karena apa? Karena saya bisa melalui sebuah tes dan selalu tesnya adalah tes ketaatan. Jika saudara melihat aja, lihat ke belakang. Jika saudara di sini sudah berjalan bersama dengan Tuhan lebih dari 5 tahun atau mungkin 10 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara melihat ke belakang, ada tempat atau masa-masa di mana Tuhan menaikkan level saudara naik. Karena saudara melewati sebuah ujian dalam hidup saudara. Dan saya yakin dan percaya setiap ujian tersebut pasti adalah hubungan dengan ujian ketaatan saudara. Akan apa yang Dia perintahkan. Betul? Itu sebabnya kita harus senantiasa taat. Percuma kita bernyanyi, percuma kita bermain musik, percuma kita mimpin pujian, percuma kita datang hari Minggu, hari Rabu, kita datang melayani Tuhan, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Namun jika setiap hari dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan mau kita taat dan kita tidak mentaatinya, percuma itu semua. Karena tesnya, tes perjalanan kita, tes kita menjadi terang, itu bukan di sini. Betul? Tapi pada saat kita sedang di luar sana, pada saat kita sedang sendirian, pada saat tidak ada orang sedang melihat kita, pada saat itulah karakter kita diuji. Dan fondasi daripada karakter adalah ketaatan. Pada saat saudara mendengar suara Tuhan sedang berbisik, hey, stop apa yang sedang kamu lihat di depan komputer itu.
Stop apa yang sedang kamu lakukan dengan pacarmu itu di kamar kos saudara. Hei, jangan lakukan itu dalam bisnismu. Pada saat engkau mendengarkan bisikan-bisikan tersebut, apakah engkau mau taat atau tidak? Itu yang akan menjadi fondasi daripada karakter saudara. Itu yang akan menjadi the core of your light. Pusat kekuatan daripada terang saudara. Yang pertama, taat. Kamu senantiasa taat. Obedience to rightful authority is the foundation of character. Ketaatan kepada otoritas yang tepat adalah fondasi sebuah karakter. Dan ini yang saya katakan dalam kehidupan saya tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan. Setiap hari saya melayani Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya nggak mau cuma sekedar bernyanyi. Saya nggak mau cuma sekedar membuat album demi album. Bukan itu tujuan kehidupan saya. Tujuan kehidupan saya adalah untuk mengikuti Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan artinya taat akan apa yang Dia perintahkan. Saya ingat banget tahun 95. Waktu itu saya masih di luar negeri, saya masih tinggal di Amerika Serikat. Umur 22 tahun. Tuhan berbisik dalam kehidupan saya melalui begitu banyak konfirmasi dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan bilang, pergilah ke Indonesia, melayani Tuhan di Indonesia. Umur 22 tahun, masih ingusan. Sekarang masih ingusan sedikit juga. Namun membutuhkan waktu untuk saya berkata ya. Karena saya takut, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya tinggal di Amerika 12 tahun dari umur kecil, dari sejak SD saya sudah pindah ke Amerika. Untuk saya pulang ke Indonesia sendirian, sesuatu yang sangat menakutkan. Saya ingat banget waktu ditanya sama gembala saya di Amerika, ditanya sama keluarga saya, kamu ngapain nanti di Indonesia? Saya berkata nggak tahu. Kamu tinggal di mana nanti di Indonesia? Nggak tahu. Nanti kamu mau makannya bagaimana? Nggak tahu. Yang jelas saya nggak akan mau makan batu. Minimal ada bakso sama siomay. Kan seingat saya di Indonesia, saya pasti bisa makan. Nah, saya ingat banget tahun 95. Umur 22 tahun saya taat dan saya berkata, ya Tuhan. Apapun yang kau ingin mau saya lakukan, saya cuma bisa berkata ya. Nah, saya pulang. 18 tahun kemudian, umur 40, saya melihat ke belakang. Dan saya harus katakan bahwa itu adalah salah satu keputusan yang terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Untuk taat, untuk taat, untuk taat. Dan saya bisa sebutkan kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan secara mujizat berbicara dalam kehidupan saya, berjalan bersama dengan saya, mengiringi tangan saya. Dan kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, saya harus katakan ini, bukan karena saya pintar, bukan karena saya berbakat, bukan karena saya bisa bernyanyi atau nulis lagu, bukan karena saya ganteng, ya lumayan sedikit lah ya, bukan karena saya apapun juga, tapi saya bisa berdiri di depan saudara hari ini. Itu semua karena anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Namun kuncinya satu, Bapak dan Ibu sekalian. Jika engkau menginginkan mujizat tersebut terjadi, jika engkau mau menjadi terang bagi dunia ini, taat. Kamu senantiasa taat. Ada amin? Dan yang berikutnya dikatakan begini. Dikatakan, janganlah apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. I love this. Saya perhatikan bahwa kita adalah generasi yang suka bersungut-sungut. Jika saudara mau bersinar, siapa di sini mau bersinar bagi Tuhan dimanapun kau pergi? Perhatikan saya baik-baik. Stop complaining. It's that simple and that hard. Semudah itu dan sesusah itu. Hentikanlah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Siapa di sini yang punya Twitter atau Twitter Path dan lain sebagainya, Instagram, semuanya sini anak muda, ada yang tahu? Oke, beberapa di sini. Kita hidup di kota Jakarta, di mana kemacetan di Indonesia ini, di Jakarta ini sangat nggak ada sama sekali, betul? Ya kan? Nggak ada macet. No. Kemarin aja membutuhkan saya 3,5 jam untuk pulang kemarin, karena rumah saya di Karawaci di daerah Tangerang. Membutuhkan dari kantor saya di Sudirman 3,5 jam.
Tapi kalau saudara ikut Twitter saya, follow Facebook saya, atau follow Instagram saya, saudara tidak akan pernah menemukan saya bersungut-sungut sekalipun. Jika saudara menemukan ada satu tweet aja di mana saya komplain, saudara bisa datang kepada saya akan berikan satu album gratis, saya tanda tangan Bapak Gembala dan lain sebagainya. Karena ini yang saya coba praktekkan dalam hidup saya, berhenti bersungut-sungut dalam segala hal. Karena ini. Pada saat kita bersungut-sungut artinya apa? Setiap kali kita komplain artinya kita tidak percaya bahwa orang atau situasi tersebut melakukan yang terbaik buat kita. Betul? Jika kita komplain terhadap waiters di restoran artinya apa? Kita tidak menganggap bahwa layanan mereka itu baik buat kita. Betul? Jika kita komplain lagi nyetir disalip orang, kita komplain, kita mengutuki dia, wah nggak bener nih Indonesia gimana sih, pemerintahan ini kapan sih ini bisa macetnya hilang. Artinya apa? Kita tidak percaya bahwa pemerintah sedang melakukan pekerjaan yang baik, betul? That's what complaining is. Bersungut-sungut artinya, I don't believe that you are doing a good job. Betul? Now, jika kita bersungut-sungut dalam hidup kita, artinya ini, kita tidak percaya bahwa Tuhan sedang memegang kendali dalam hidup kita. Artinya apa? Kita tidak mempunyai iman bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam segala hal, firman Tuhan mengatakan begini, janganlah engkau bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. In everything give thanks. Karena obat penawar daripada racun complaining hanya satu. Mengucap syukur. Halo? Dan mengucap syukur adalah bahasa para penyembah-penyembah. Mengucap syukur itu adalah bahasanya kita, para penyembah-penyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan masuk dalam hadiratnya dengan apa? Ucapan syukur, dengan hati yang penuh, dengan gratitude, dengan hati yang penuh dengan thanksgiving. Karena apa? Karena Tuhan baik dan selama-lamanya baik. Beneran amin? Yang benar. Kalau engkau berkata Tuhan kita baik dan senantiasa baik, mengapa saudara masih ngedumel dan komplain? Bahwa doa saudara belum dijawab sampai hari ini juga. Oh Tuhan, where is my Prince Charming? Di mana pria idaman, di mana wanita idamanku itu? Katanya engkau Tuhan yang mendengar doaku. Dan engkau ngedumel setiap hari, Tuhan gak adil. Kenapa dia yang dapat promosi? Seharusnya saya yang naik gaji. Oh Tuhan gak bener nih kayak begini. Tuhan baik. Yang benar. Serius. Kenapa hidup kita, hari-hari kita, mulut kita masih penuh dengan komplain? Jam 9 pagi atau jam 5 sore, saya lihat Twitter saya itu isinya penuh dengan komplain. Kemacetan, wah Jakarta gini, wah gak bener nih bangsa ini, wah gue pindah aja nih ke Singapura, wah gue... Hey, God is good. All the time, yang benar. Masa sih, cius. Dalam gereja, dalam kebaktian kayak gini kita bisa berkata, oh God is good. Hey, di luar sana bisa gak kita terus seperti itu? Karena itu yang akan membuat kita berbeda dengan dunia. Itu yang akan membuat dunia tercengang. Di mana tempat yang lain itu penuh dengan sumpah serapah, tetapi kita malah penuh dengan ucapan syukur. I'm grateful, I'm grateful, I'm grateful. Jika saudara mendengar atau melihat saya menulis lagu hampir semua isinya cuma tentang itu, saya bersyukur karena anugerah Tuhan. Seharusnya ini menjadi bahasa kita. Pada saudara bersyukur, pada saat saudara mengucapkan syukur, engkau bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga engkau bercahaya di antara mereka bagaikan bintang di dunia. Malam ini saudara datang dengan suatu kebutuhan.
Malam ini ada beberapa saudara datang, mungkin saudara berkata, Tuhan kenapa doaku belum dijawab? Tuhan kenapa masalah ini belum kelar-kelar juga? Dan engkau mulai menggerutu dalam hatimu. Malam ini juga saya berkata, ganti gerutu saudara, sungut-sungut saudara, ganti dengan ucapan syukur. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang kau kerjakan dalam hidupku dan atas apa yang akan engkau kerjakan dalam kehidupanku. Yang belum aku lihat sudah aku klaim dan aku katakan aku menang. Karena apa? Engkau yang telah menang di dalamku. Dan aku mengucap syukur karena engkau baik dan engkau senantiasa baik. Engkau lakukan itu setiap kali. Setiap kali saudara mau keluar kata-kata menggerutu. Setiap kali saudara ingin nge-tweet atau ingin status update-nya mulai komplain atau Instagram-nya mulai komplain. Saat itulah engkau berkata, Tuhan aku mengucapkan syukur. Aku ucapkan syukur bahwa di tengah-tengah kemacetan ini, at least minimal aku di dalam mobil dan aku gak jalan kaki. Ya betul lah. Saya ingat banget saya pernah dari kantor karena hujan deras, banjir, butuh waktu kira-kira 7 jam untuk pulang ke rumah. 7 jam. Bisa nggak saya komplain? Bisa banget. Tapi instead apa? Saya mengucap syukur Tuhan karena selama 7 jam ini saya masih dalam mobil yang ber-AC dan tidak di luar kehujanan dan basah kuyup. There is always something to be grateful for. Always. Always. Selalu ada. Untuk itulah stop bersungut-sungut. Saya tulisnya begini. Daripada kita menggerutu tentang apa yang salah, lebih baik bersyukur kepada Tuhan atas apa yang benar dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan, daripada kita menggerutu tentang apa yang salah dan ya benar, dunia kita, kehidupan kita memang benar, ada banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Namun marilah kita tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Jika sudah ada hari ini dan sudah bisa duduk di ruangan yang indah seperti ini, itu sebuah anugerah. Jika saudara masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa makan enak. Saya barusan makan di Ikudo, enak banget. Saya masih bisa makan enak. Saya ucapkan syukur. There's so much that we can be thankful for. Pada saat engkau melakukan itu, engkau bersinar bagaikan bintang di dunia. Ada amin saudara-saudara? Dan yang terakhir, sebelum kita tutup dalam doa. Jika kita ingin menjadi terang, jika kita ingin menjadi terang di dunia. Siapa sini yang mau menjadi terang di dunia? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Bercahaya di tengah angkatan yang bengkot dan yang sesat ini. Yang terakhir adalah ini. Jangan takut dengan kegelapan. Halo? Jangan takut dengan kegelapan. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang aneh, yang kayaknya, wah saya nggak mau dekat-dekat dengan gelap, wah itu duniawi. Saya ingat banget zaman saya baru pertama kali terima Tuhan, itu zaman-zaman yang kita nggak boleh dengerin lagu-lagu sekuler. Saudara masih ingat ada mungkin beberapa anak muda biasanya nggak terlalu, tapi kalau udah seumuran saya masih ingat ada zaman dimana, wah CD harus dibakar. Zaman saya dulu zaman Om itu kaset bukan CD, Bapak Ibu sekalian. Kaset harus dibayar. Oh itu iblis tuh nggak boleh tuh dengerin tuh musik-musik gitu. Dan kita menjadi orang yang parno gitu. Sudah tahu paranoid gitu kan. Masuk ke dalam mall gitu tiba-tiba ada suara lagunya Michael Jackson. Beat it. Langsung tidak mau dengar itu. Itu iblis. Dan kita mulai jadi orang yang aneh. Karena apa? Kita takut. Itu gelap, saya terang. Harus menjauhi. No. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kau harus berada di mana? Di tengah-tengah, di antara generasi yang sesat dan yang bengkok ini. Supaya apa? Supaya terangmu yang membuat gelap mereka hilang. Jangan takut terhadap kegelapan. Sebelum saya mendengarkan firman itu, saya selalu takut dengan yang namanya dunia. Saya harus suci. Bajuku harus putih. Berbicaraku harus seperti ini. Haleluya, shalom. Sehingga kita menjadi orang yang aneh. Tapi pada saat saya membaca sebuah ayat yang berkata begini. Greater is he that is in me than he that is in the world. Lebih besar kuasa yang ada dalamku daripada kuasa yang ada dalam dunia. Dari situ saya melihat, wow, wait a minute, tunggu dulu. Kuasa Tuhan dalamku jauh lebih besar. Di mana ada terang, tidak mungkin ada gelap.
Jika saudara takut akan kegelapan, artinya saudara sebenarnya saudaranya juga. Tapi saya mau bertanya di sini, siapa di sini yang adalah terang Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan kita takut untuk menjadi terang, untuk menjadi contoh bagi mereka. Kemanapun kita pergi, kita seharusnya seperti Rasul Petrus yang berkata begini, "Hei, ikuti aku karena aku mengikuti Yesus. Contohilah aku. Emas dan perak tidak ada padaku, but look at me." Malah sebaliknya kebanyakan dari kita generasi muda, oh jangan lihat aku, lihat pendetaku aja. Wah jangan lihat aku, lihat aja itu Kak Sidney aja deh. Oh jangan lihat aja pendeta. No, stop. Engkau lah terang dunia. Engkau dipanggil untuk berada di tengah-tengah generasi yang bengkok ini. Bukan untuk menjadi sama dengan mereka, bukan. Tetapi untuk engkau bisa menjadi jawaban. Kemanapun engkau pergi, apapun yang kau lakukan, engkau bisa menjadi terang bagaikan bintang di dunia. Sehingga orang bisa melihat, wow, bukan cuma luarnya doang yang keren, tetapi ternyata karakternya juga karakter ilahi. Ternyata sesuatu yang ada dalam mereka, wow, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sama, malah mereka bukan menggerutu, tapi mereka senantiasa mengucap syukur. Pada saat itulah dunia akan tercengang dan dunia akan melihat, ada apa dengan kamu? Pada saat itulah engkau berkata, ini semua karena kemuliaan daripada Yesus Kristus dalam kehidupanku. Bukan karena akunya, bukan kehendakku, namun kehendak Tuhan yang terjadi. Dan jika kita lakukan ini, miracles, mujizat, itu adalah kejadian sehari-hari dalam hidup kita. Saya bisa bersaksi, kesaksian demi kesaksian, bagaimana Tuhan memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan saya dan keluarga. Tapi saya yakin dan percaya, kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup saya, kuasa yang sama ada dalam kehidupan saudara malam ini juga. Masalahnya ini, seringkali pada saat kita keluar dari kebaktian seperti ini, kita menutup kembali terang yang tadinya ada dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita dalam kebaktian ini. Kita mulai tutup supaya redup kembali dan kita cuma berani buka pada saat kebaktian seperti ini. Namun saya berdoa malam ini, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi bintang di dunia. Ada amin? Mari kita berdoa saat ini.